Kelahiran seorang anak dalam agama Islam biasanya dirayakan dengan menyembelih kambing atau disebut dengan akikah. Proses ini sebagai bentuk rasa syukur serta ajang silaturahim dengan tetangga dan saudara. Namun pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sayangnya memaksa sebagian besar masyarakat untuk membatasi aktivitasnya agar transmisi penularan dapat dicegah, termasuk merayakan akikah. Melalui program Akikah Berbagi, Rumah Akikah memberikan solusi untuk menunaikan akikah tanpa menghadirkan kerumunan, bahkan bernilai kebermanfaatan. Terima kasih banyak. Sangat membantu keluarga, sangat membantu keluarga kita. Ada 16 cabang di Indonesia, guys. Selain bisa dibawa ke rumah, guys, kita juga bisa berbagi. Untuk membahasnya kita akan bergabung bersama Presiden Direktur Agro Surya, Syahid Hasan. Kang Hasan, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Kang? Alhamdulillah, sehat terus. Kang Hasan, boleh dijelaskan apa itu program Akikah Berbagi? Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa Bincang Inspira. Boleh. Jadi Akikah Berbagi ini program akikah di mana masyarakat ini berakikah, tapi akikahnya ini disalurkan untuk masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, khususnya untuk membantu wilayah-wilayah yang terdampak stunting nih. Stunting ini kan lumayan masalah yang sangat besar. Jadi bagaimana khususnya di masa pandemik seperti ini, Akikah Berbagi ini bisa membantu, bisa berkontribusi untuk menyalurkan akikahnya di masyarakat-masyarakat yang sangat membutuhkan. Lalu kalau manfaatnya sendiri serta tujuan program ini bagi masyarakat Indonesia, Kang? Jadi gini, manfaatnya kita bicara masalah stunting nih. Masalah stunting ini kan masalah yang sangat penting. Kalau dalam data Kemenkes ini, permasalahan balita di Indonesia ini paling besar itu masalah stunting. 27,7% katanya masyarakat Indonesia ini balitanya terkena stunting. Dan ini menjadi program yang khusus yang diutamakan oleh pemerintah membereskan masalah stunting. Artinya masalah di Indonesia ini masalah kita juga. Nah, program Akikah Berbagi pingin berkontribusi, pingin terlibat dalam membereskan masalah stunting ini. Dalam hal ini kita membagikan masyarakat yang mau berakikah membagikan makanannya untuk wilayah-wilayah tertentu. Tidak didatang ke rumahnya, kan biasanya kalau acara akikah kan syukuran nih. Iya. Acara akikah syukuran dimakannya sama orang-orang sekitarnya lagi. Betul. Sedangkan konsumsi daging di pedesaan pun sebenarnya sangat minim gitu. Nah, kita membantu bagaimana konsumsi daging di masyarakat di perkotaan kita share nih, kita bagikan di pedesaan, karena di pedesaan ini konsumsi daging ini rendah. Rendah ya, jadi biar bisa merata, semua yang di desa juga bisa ikut merasakan bagaimana Betul rasanya sekali. makan daging. Ini program Akikah Berbagi ini sendiri sudah ada sejak tahun berapa, Kang? Ini program Akikah Berbagi sebenarnya kita sudah inisiasi dari 3 tahun yang lalu, tapi di masa pandemik khususnya ini menjadi sangat booming. Gitu. Dulu di bulan Maret, ketika masyarakat yang mau berakikah ini membatalkan, kita coba tawarkan dengan opsi Akikah Berbagi ini. Ternyata alhamdulillah banyak yang tertarik. Jadi sebenarnya Akikah Berbagi ini sudah ada sejak 3 tahun yang lalu, tapi boomingnya pas masa pandemik ini nih. Dan mungkin ini menjadi solusi untuk kedepannya. Gitu. Latar belakangnya apa sih, Kang? Sampai ada akhirnya tercetus program Akikah Berbagi ini. Idenya dari mana? Nah, kalau sedikit cerita nih ya, sedikit agak mellow ceritanya nih. Seru nih. Jadi saya punya adik ipar. Adik ipar saya ini sekarang kelas 6 SD, tapi tubuhnya tuh kayak anak kelas 2 SD. Saya tuh penasaran kok kenapa ya? Saya coba bawa ke Bandung. Diperiksakan, setelah diperiksa keseluruhan ternyata adik ipar saya tuh stunting. Gitu. Dari situ saya pikir bagaimana stunting ini tidak terjadi ke teman-teman yang lain gitu.
saya harus bisa berkontribusi dong gitu. Akhirnya saya coba cetuskan program Akikah Berbagi ini. Manfaatnya sangat banyak sebenarnya. Jadi Akikah Berbagi ini tidak hanya untuk masyarakat yang tidak mampu mendapatkan daging, bisa mengkonsumsi daging, tapi dan Akikah Berbagi ini kita memutus mata rantai peternakan yang sangat panjang, sehingga bisa mendapatkan harga yang lebih baik untuk masyarakat gitu dengan Akikah Berbagi. Karena sama ini rantainya itu panjang ya? Panjang banget. Gitu. Jadi kayak rantai portal rumahan lah. Panjang. Oke, jadi itu merupakan salah satu latar belakang ya isu stunting ini. Lalu adakah isu lainnya? Kenapa isu stunting ini diangkat oleh program Akikah Berbagi ini, Kang Hasan? Ya, sebenarnya dasar awalnya pertama saya itu karena kejadian adik ipar saya yang terkena stunting. Ya. Saya coba searching, dapat dari teman-teman. Ternyata stunting ini permasalahan nomor satu di urusan balita. 27,7%, artinya kalau misalnya ada 10 juta anak, itu berarti 2,7 jutanya terkena stunting. Dan ini menurut saya kalau kita mau menciptakan masyarakat yang berkualitas, bangsa yang berkualitas, ini bisa diawali juga dengan masalah membereskan stunting ini. Gitu. Ini menjadi masalah yang utama dan menurut kami ini harus kita bereskan bersama, tidak hanya oleh pihak pemerintah saja. Kita sebagai masyarakat harus bisa berkontribusi dong. Gitu. Lalu ini biasanya ke daerah mana saja program Akikah Berbagi ini disalurkan? Nah, menurut data kementerian itu, jadi ada lokasi khusus di mana ini titik-titik yang paling besar masalah stunting ini. Kita memfokuskan untuk penyebaran ini di titik-titik lokus. Misalnya nih, Jawa Barat, kita masih banyak penyaluran di Jawa Barat. Baik. Walaupun kita penyaluran di seluruh Jawa, Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada gitu. Tapi Jawa Barat ini ternyata lokus ketiga, artinya angka stunting terbesar provinsi ketiga se-Indonesia. Yang pertama Papua, kedua NTT, ketiga Jawa Barat. Jawa Barat ya, justru daerah Jawa Barat. Ya, tertinggi. Ini yang deket banget, iya. di mana populasinya banyak sekali kan Jawa Barat. Betul. Jadi kita fokuskan penyaluran di wilayah-wilayah lokasi khusus yang pemerintah sudah data stuntingnya, dan kita lebih memfokuskan lagi di Jawa Barat. Dikerucutkan lagi di Jawa Barat. Ada lokasi-lokasi selama ini sudah kemana aja, Kang Hasan? Selama ini pedalaman-pedalaman mana aja nih yang udah pernah? Nah, yang menarik nih, karena poin kedua itu adalah NTT, kita sudah di NTT sudah lakukan penyaluran Akikah Berbagi. Kita di Jawa Barat juga sudah dilakukan di beberapa wilayah. Pastinya karena Jawa Barat yang lokasi utama, kita di Jawa Timur sudah, di Jawa Tengah sudah, di Sumatera sudah, di Kalimantan juga sudah. Baik, padahal Jawa Barat itu adalah salah satu wilayah penduduk banyak dan besar juga wilayahnya. Dan dekat ibu kota. Dan dekat ibu kota, betul. Lalu bagaimana tanggapan pemerintah setempat dengan adanya program Akikah Berbagi ini, kan? Selama ini bagaimana? Alhamdulillah tanggapannya sangat kita diapresiasi oleh pemerintah, seperti halnya yang sebelumnya sudah dilakukan di Garut, gitu. Dari mulai anggota dewan, pemerintah, wakil bupatinya, Forkopimdanya, dan semua emang menyambut baik. Waktu itu kami sempat melakukan dan alhamdulillah meminta untuk terus berlanjut. Dan menurut kami ini suatu hal yang baik, walaupun tidak besar mungkin ya kontribusi untuk masalah stunting di Indonesia, tapi minimal kami bisa memulai dari hal yang terkecil dulu. Kang Hasan, bagaimana sih awal mulanya bisa berkarir di dunia peternakan? Apa motivasinya? Jadi dulu waktu saya sekolah SMA, karena dari kecil saya emang agak suka tentang binatang. Saya dulu waktu sekolah, kelas 2 SMA mulai beternak. Kelas 3 SMA saya mulai jualan. Jualan ternak, alhamdulillah waktu itu bisa terjual 30 domba dan 3 sapi. Oh, luar biasa. Dan lumayan. Ya. Dalam waktu setahun ya? Dalam setahun. Dan saya lumayan ya, dulu anak SMA pegang uang banyak, ya kan pusing mau dikemanain, gitu. Lulus SMA, saya pikir kayaknya ini harus dilanjutin gitu. Kebetulan alhamdulillah disupport juga sama orang tua, disupport saya nggak dikuliahin. Jadi kan kalau orang disupport dikuliahkan. Kalau saya disupport nggak dikuliahkan. Saya diterjunin ke peternakan, saya belajar dari situ. Dari situ awal mulanya sampai sekarang saya berkecimpung di industri peternakan. Jadi kalau diakumulasikan sudah berapa tahun, Kang? 10 tahunan ada mungkin. Ada 10 tahunan ya. Nah, berarti benar ya, ini ada bocoran ternyata Kang Hasan ini sejak kecil penyayang binatang. Betul berarti ya? Kalau saya penyayang anak tuh, anak binatang. Jadi sekarang punya peliharaan apa aja nih Kang di rumah?
Masih sampai sekarang masih? Masih, cuman kalau sekarang sudah diwariskan ke anak. Jadi anak yang seneng. Kucing, kura-kura, burung, ikan, cicak, kecoa, tikus. Kalau itu bukan ya. Baik, menarik ya. Jadi kalau kita sekarang berbicara tentang rumah akikah ini sendiri, bagaimana sejarahnya rumah akikah ini bisa berdiri, berkembang hingga seperti saat ini, Kang Hasan? Jadi dulu keluarga melihat ketika masyarakat mau berakikah ini sulit. Dulu tahun 98 masyarakat mau berakikah, ini kan harus nyari hewannya ke desa-desa. Karena dulu itu bukan hal yang biasa gitu, hal yang tabu orang jualan hewan di kota itu. Akhirnya dulu keluarga berpikir ini kayaknya peluang nih. Kita coba membantu deh masyarakat yang mau berakikah. Kebetulan juga banyak teman-teman di desa-desa yang jualan ternak, kita coba sambungkan. Ternyata ini peluang menarik. Dulu kita hanya menjual hewannya saja, dan ternyata semakin kesini ekonomi masyarakat semakin bagus, masyarakat ini semakin pingin simple. Orang pingin akikah itu bayar, tahu jadi, tahu dalam bentuk masakan. Yeah. Dari situ awal mulanya ya udah kita buka jasa layanan akikah, di mana one stop service. Jadi di sana udah hewannya sudah dipotongin sama kita, terus sudah kita masakin, sudah kita buat nasi box cateringnya. Dari situlah awal mulanya dan berkembang juga ke akikah, ke kurban gitu berkembang. Sehingga masyarakat ini intinya jadi sebenarnya awal mulanya dari problem masyarakat sendiri sih yang susah dapat hewan di kota gitu. Yeah. Itu awal mulanya sebenarnya rumah akikah. Kita tahun 98 ya. Lalu yang menjadi pembeda antara rumah akikah dengan industri akikah yang lainnya ini apa, Kang? Dari namanya jelas beda. Jadi kalau rumah akikah ini kami disebut sama teman-teman kompetitor yang lain itu Universitas Rumah Akikah sebenarnya. Karena banyak teman-teman yang sekarang membuka lembaga akikah ini berawalnya dari rumah akikah gitu. Makanya masyarakat juga banyak mengira rumah akikah ini namanya banyak karena umum ya sebenarnya. Nah, yang membedakan ini sebenarnya pengalaman kami ini sudah sangat lama. Selain itu, ini juga terbukti kami sudah melayani beberapa artis, 20 artis lebih sudah dilayani oleh kami, dan ini bukan endorse ya, dan benar-benar memesan gitu. Itu juga menjadi menjadi bukti sebenarnya ini yang membedakan rumah akikah ini dipercaya oleh masyarakat gitu dengan akikah lain. Akikah lain seperti apa? Akikah lain juga sebenarnya bagus gitu kan. Cuman kadang masyarakat ada yang melihat pengalaman itu penting kan. Gitu. Kita sudah berarti sudah hampir 20 tahun ya. Gitu. Hampir 20 tahun sudah berkecimpung di industri ternak, di akikah, di kurban, sehingga masyarakat ini benar-benar percaya dengan kami gitu. Baik. Nah, selama mendirikan rumah akikah, pernah menemui kendala-kendala apa aja nih, Kang? Oh, kalau kendala pasti banyak ya. Kendala batu-batu kerikil seperti itu kan pasti Nah, ada itu tuh. dia. Nah, apa aja? Wah, yang dari mulai batu kerikil, batu besar, batu sungai gitu ya. Banyak banget lah gitu. Jadi dulu kami sempat membangun rumah akikah itu berawal juga dari beternak. Penggemukan, pembibitan sempat mati sampai 3.000 ekor gitu kan. Penggemukan sempat mati sampai 7.000 ekor. Dari mulai ditipu. Jadi kalau kami di pemain di peternak suka bicara gini, kalau Anda belum tertipu, Anda itu bukan pengusaha ternak yang besar. Karena rata-rata banyak penipunya juga gitu. Itu kendala-kendalanya. Kita banyak ditipu, yang namanya dikomplain gitu. Terus juga emang berusaha untuk kita coba waktu itu memberdayakan petani gitu. Memberdayakan petani, kita bagikan indukan ke petani. Alhamdulillah oleh petaninya itu hilang gitu, dijual kemanain. Jadi emang kendala-kendala untuk besar ini sangat banyak ya sebenarnya. Itu pengalaman buat kami sebenarnya sih. Pernah nggak sih, Kang, menemui masalah misalkan ini hewan-hewannya sakit atau seperti kondisinya itu sedang tidak sehat. Nah, itu bagaimana itu nanti solusinya? Jadi sebenarnya kalau berbicara akikah atau kurban, sebenarnya ini kan bukan bisnis. Pada dasarnya ini bagaimana membantu masyarakat untuk melaksanakan ibadah sunnah muakkad. Artinya tidak hanya kualitas, tapi benar-benar syariatnya itu harus benar-benar terjaga gitu. Ini
yang memang ini effort khusus ya, di mana kita bisa memberikan kualitas, bisa memberikan kepuasan buat masyarakat dan kenyamanan yang pastinya ini sesuai syariat atau tidak. Ketika ada yang sakit seperti itu, pastinya kita sortir dahulu dan benar-benar yang kita sajikan buat masyarakat benar-benar kualitasnya sudah terjamin gitu kan, dan juga masalah kesyariatan juga terjamin seperti itu. Baik, kalau ada masyarakat yang ingin ikut akikah berbagi ini boleh nggak sih Kang? Oh boleh banget dong. Gimana caranya Kang? Nah, untuk masyarakat yang mau ikut akikah berbagi bisa lihat di bawah ini di media sosialnya, di Instagramnya dan di websitenya gitu. Oke, baik. Ini target apa aja nih 2021 yang ingin dicapai? Pastinya di 2021 khususnya kami mentargetkan untuk bisa melayani masyarakat lebih luas. Banyak target sebenarnya yang harus dicapai, tapi pada dasarnya target yang kami tentukan adalah bagaimana kami bisa melayani masyarakat jauh lebih luas. Itu salah satunya dengan target kami di tahun 2021 ini, kami mencoba melayani di 8 kota baru. Gitu. Di mana aja tuh Kang? Di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur tersebar, dan di DKI. Kami coba melayani lebih luas karena sebenarnya kalau kami lihat dari voice-nya, dari voice customer, ternyata banyak customer yang menanyakan, kok di kota saya nggak ada, kapan ada di kota saya? Dan menurut kami perlu hadir di sana untuk bisa melayani lebih luas gitu. Itu target 2021 yang paling penting bagi kami. Kalau dalam waktu dekat, itu mungkin dalam jangka panjang ya. Kalau dalam waktu dekat, oke, ada yang ingin dicapai mungkin targetnya? Ya sebenarnya yang kami ingin capai untuk waktu lebih dekatnya lagi, bagaimana khususnya kan ini masih masa pandemik ya. Kami ingin bisa menjadi solusi bagi masyarakat dan juga mengedukasi serta mengajak masyarakat bagaimana bisa berkontribusi khususnya di akikah berbagi dan bisa memberikan manfaat dan mungkin sedikit tapi insya Allah bermakna bagaimana stunting ini bisa turun angkanya dari akikah berbagi. Itu target kami yang paling dekat. Baik, kalau tadi target, harapannya Kang, ada nggak harapan yang ingin diraih dari tahun 2021 yang mungkin belum tercapai di tahun lalu? Banyak sih, banyak juga. Harapan kan harus selalu ada ya. Kalau nggak punya harapan kayaknya bukan bangsa Indonesia ini. Asik ya. Kalau harapan yang paling dekat sebenarnya edukasi. Masyarakat masih banyak yang belum tergugah untuk berakikah. Masih banyak yang belum mengetahui bagaimana proses akikah. Masih banyak yang belum sadar pentingnya berakikah. Padahal kalau dalam agama Islam itu jelas, yang bayi yang belum diakikahkan itu kan tergadai. Memang pegadaian gitu kan kita juga nggak pingin digadai-gadai anak kita kan. Jadi harapannya sih bagaimana masyarakat ini lebih tergugah, semua yang masyarakat khususnya Muslim yang emang melahirkan itu bisa berakikah gitu. Karena ini sangat banyak sekali sebenarnya dari masyarakat yang masih belum tergugah atau tersadar pentingnya akikah, ibadah akikah gitu. Ini yang harapannya bisa kita edukasi terus masyarakat untuk lebih luas berakikah. Baik, jadi harapannya agar Agrosurya ini bisa berkontribusi lebih, Agrosurya terutama Rumah Akikah ini agar bisa berkontribusi lebih untuk Indonesia. Baik Kang Hasan, silahkan berikan closing statement-nya nih. Siap. Mungkin dari saya untuk masyarakat sebenarnya ini masalah yang penting tapi mungkin tersingkirkan ya atau terlupakan masalah stunting ini. Dan masalah akikah, dengan akikah berbagi ini banyak manfaat yang bisa kita capai dari mulai kita melaksanakan akikah, melaksanakan ibadah dan juga kita bisa memberikan kontribusi sedikitnya untuk masyarakat yang khususnya terdampak stunting. Jadi mari berkontribusi dengan akikah berbagi untuk masyarakat dan Indonesia lebih baik lagi. Baik Kang Hasan, terima kasih. Semoga program Akikah Berbagi dari Rumah Akikah ini mampu memberikan solusi untuk menunaikan akikah terutama di masa pandemi saat ini. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan Bincang Inspira. Pemirsa jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan dimanapun Anda berada. Saya dan Presiden Direktur Agrosurya Kang Syahid Hasan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.